Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel YouTube kami di Kebun Taman. Di episode kali ini kita mau ngasih tahu bagaimana sih untuk merawat atau tips dan trik merawat tanaman alokasia kalian yang awalnya tanaman ini adalah tanaman cabutan. Namun, sebelum masuk ke tips dan trik bagaimana merawatnya, kita jelasin dulu nih, apa itu tanaman cabutan. Jadi kalau tanaman cabutan itu tanaman yang posisinya langsung dicabut dari habitat aslinya di hutan, khususnya alokasia ini ya, karena hidupnya di hutan, dicabut dari wilayah aslinya, langsung dijual. Dan karena posisi cabutan, itu harga lebih murah dibandingkan tanaman yang sudah dirawat. Dan saya di sini saya punya dua sampel tanaman yang saya beli cabutan. Ini yang udah saya rawat selama 2 bulan. Dan tanaman yang baru saya beli sehari sebelumnya itu alokasia melobadak. Jadi tanaman cabutan ini itu harganya lebih murah dibandingkan tanaman rawatan. Karena saya bilang tadi untuk biaya perawatan itu agak lebih mahal, dan juga kalau tanaman cabutan ini itu akan juga posisinya lebih murah karena si seller itu nggak perlu lagi merawat. Jadi intinya dia cuma hanya mencabut langsung dijual aja. Maka itu tanamannya lebih murah dibandingkan tanaman yang rawatan, yang dimana perlu effort atau upaya yang lebih merawat tanaman ini. Dan untuk tahu sendirilah ya, alokasi melobadak ini harga pasalnya bisa nyampe nyentuh di angka 1 juta lebih. Sedangkan saya dapat alokasi melobadak ini di harga Rp250.000. Tapi enggak, tergantung kalian dapat harga berapa, tapi menurut saya udah cukup murah untuk mendapatkan alokasi melobadak dengan harga Rp250.000. Dan biasanya tanaman alokasia ini agak sedikit tricky. Kenapa orang mau ngambil cabutan? Karena kenapa? Perawatannya sama kayak bonggol, susah-susah gampang. Dan juga kenapa orang lebih milih banyak cabutan? Karena biasanya ketika kalian beli bonggol, tanaman itu nggak sesuai ketika tumbuh dari apa yang kalian pesan. Misalnya ada seller yang jual bonggol alokasia melo, tapi yang ketika muncul bisa jadi bonggol yang muncul alokasia jenis lain, bahkan tanaman lain. Daripada itu, banyak orang kalau sudah pernah beli bonggol, lebih baik beli tanaman cabutan yang jelas daunnya udah kelihatan. Dan bagaimana tips dan triknya? Intro dulu. Ya, langsung aja ya. Jadi ketika kalian baru yang namanya dapat tanaman alokasia, khususnya tanaman cabutan di sini ya dalam arti, itu biasa seller akan mengirimkan tanaman stok saja, tidak melalui media tanahnya. Paling bonggolnya itu dibalut sama tisu. Dan di sini trik pertama yang trik dan tips yang saya pengen kasih tahu adalah pastikan kalian harus merendam dari tanaman cabutan ini. Saya punya alokasi melobadak yang sudah sebelumnya saya treatment, tapi saya tanam juga. Itu melakukan direndam melalui cairan B1. Nah, di sini saya 2 contoh cairan B1. Ini yang buatan lokal. Ingat, ini nggak di endorse ya. Tapi saya cuma hanya rekomendasi dari 2 ini aja. Biasanya pakai ini, kalau nyalis pakai ini. Ini yang buatan lokal dan ini buat Thailand. Tapi yang bagusnya sih ini sih, dan harganya mungkin lebih mahal daripada lokal ya. Waktu itu saya beli sekitar harganya 60.000, tapi tergantung di daerah kalian berapa harganya, ataupun di beberapa marketplace mungkin lebih murah ya. Tapi saya beli 60.000 di daerah saya. Jadi ketika tanaman yang baru datang tadi itu akar yang serta bonggol-bonggolnya direndam dengan cairan B1 ini.
Dan bagaimana sih untuk merendamnya? Jadi ketika cairan yang kalian tadi tanaman yang kalian beli tadi itu akan direndam oleh cairan B1. Dan presentasinya bagaimana? Jadi satu tutup botol cairan B1 seperti ini, botol dalamnya ini akan digunakan untuk 1 liter air yang kalian campurkan ke dalam suatu wadah. Nah, ketika sudah dicampurkan, kalian tinggal masukkan akar atau yang beserta bonggol-bonggolnya lah ya, bonggol-bonggolnya ini ke dalam cairan B1 yang sudah campur air tadi. Dan jangka waktu berapa lama? Kalau saya biasanya itu menggunakan jangka waktu 30 menit untuk melakukan perendaman. Dan ketika udah dilakukan perendaman tersebut, maka next selanjutnya adalah kalian mengangin-anginkan atau mengeringkan lah bahasa gampangnya, mengeringkan dari bonggol yang telah direndam oleh cairan B1 ini, ya kan? Ketika kalian telah merendamnya dan diangin-anginkan, langsung masukkan ke dalam media tanam. Nah, media tanam yang saya gunakan apa sih? Saya saat ini banyak bereksperimen tentang media tanam yang cocok untuk alokasia. Yang tadi mungkin di video sebelumnya saya dalam menanam bonggol saya menggunakan andam bercampur tanah. Saat ini saya menggunakan sekam mentah beserta tanah juga. Tapi presentasi bagaimana? Persentasenya ini adalah 3:1. Mohon maaf ya, kita nggak di-endorse nih. Jadi wajar ada yang jual tahu bulat. Jadi saya pakai persentase tanahnya adalah 3:1. 3-nya itu sekam mentah, 1-nya tanah. Hal ini digunakan kenapa? Agar tadi, karena alokasia ini suka banget sama media tanam yang berporos atau tidak terlalu padat. Karena kenapa? Karena akar-akarnya supaya bisa lebih gampang menjamah area-area di dalam media tanam yang kalian telah sediakan. Oh iya, untuk penanamannya, dari ketika merawat alokasia cabutan ini, biasanya kalian bakal banyak banget nemuin daunnya menguning atau batangnya lesu. Nah, kalau saya sarankan ketika kalian sudah menemukan suatu permasalahan, misalnya daunnya udah mulai menguning semuanya, lebih baik dipotong. Karena kenapa? Kalau daunnya menguning ini tetap dipertahankan, maka pertumbuhan dari akar ataupun daun baru dalam arti itu yang dalam hal ini akan dimunculkan tunas itu akan lebih lama. Jadi saya menyarankan untuk memotong daun yang sudah kuning semuanya, dan itu bisa memacu dari pertumbuhan tanaman alokasia ini, baik akar maupun pucuk yang akan dihasilkan. Dan di sini saya punya contoh lainnya. Ini adalah contoh alokasia branchifolia yang saya beli 2 bulan yang lalu dari Papua. Kalian tahu sendiri lah, kalian bisa ngecek sendiri harga dari alokasia branchifolia ini berapa. Saya mungkin kalau kalian di beberapa seller ataupun marketplace lah ya, ini harganya bisa menembus ada yang 1 juta ataupun yang paling murah harganya Rp350.000 untuk ukuran yang kecil. Saya beli alokasia ini cabutan. Mungkin saya bisa mendeskripsikannya di deskripsi video saya beli di mana. Ini saya beli dengan harga Rp50.000. Bayangkan, ketika saya beli tanaman cabutan Rp50 dan saya bisa jual harga dengan Rp1 juta, sangat menguntungkan bukan? Jadi buat kalian pejuang-pejuang tanaman baik yang dari bonggol, khususnya cabutan, untuk kalian ini perhatikan tanamannya itu sendiri, perawatannya, karena bisa jadi tidak menutup kemungkinan tanaman kalian itu bisa busuk. Yang pertama, karena apa? Intensitas penyiraman yang terlalu sering. Yang kedua, kalau kalian posisinya juga daerah kalian panas ya kan, usahakan tanaman alokasia cabutan ini ditaruh di tempat yang benar-benar teduh dan tidak terkena matahari langsung. Karena kenapa? Kalau kita ketahui hampir semua jenis alokasia itu nggak bisa yang namanya terkena matahari langsung, termasuk alokasia mycorrhiza ini. Alokasia mycorrhiza ini adalah tanaman yang saya cabut dari halaman di sekitar rumah saya, dan itu prosesnya juga sama. Ketika 2 minggu pertama
itu akan tanaman yang dia segar akan mati semua, daunnya menggugurkan daunnya ataupun lesu, dan next selanjutnya dia akan menumbuhkan daun-daun baru. Makanya daripada itu, untuk kalian yang pejuang tanaman khususnya tanaman cabutan, ini yang perhatikan, jangan terkena matahari langsung. Yang kedua, perhatikan penyiramannya, dan awalnya ketika kalian baru beli, jangan lupa direndam cairan B1. Itu aja tips dan trik dari saya untuk episode kali ini, bagaimana cara menanam tanaman alokasi khususnya tanaman cabutan. Dan untuk tips dan trik terkait tanaman lainnya, jangan lupa subscribe dan like video ini, dan karena kami akan memberitahu tips dan trik untuk bagaimana menangani penanaman tanaman lainnya. Terima kasih.